Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Herusanto. Saya dari program studi PJJ Informatika. Pada pertemuan kali ini saya khususkan untuk menjawab mata kuliah ujian tengah semester ya, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi, let's go. Oke, saya share screen dulu ya untuk soalnya. Oke, mungkin saya izin tidak tidak full screen karena tadi sempat saya coba agak sedikit lambat ya. Nah ini jadi untuk pertemuan kali ini saya khususkan untuk menjawab ujian tengah semester pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kita ke soalnya. Jadi untuk soal ujian tengah semester rekayasa perangkat lunak ini saya diminta untuk melakukan analisa dan pelajari dari studi kasus pada lampiran file studi kasus. Saya sudah crop ininya. Jadi untuk soalnya yaitu gambarkan diagram konteks, data flow diagram 0, dan data flow diagram level 1 bila perlu, deskripsi sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Oke, untuk yang pertama pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Selanjutnya, proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Lalu petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada buku pinjaman akan dicatat pada catatan peminjaman buku. Kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk peminjam. Kartu buku disimpan petugas dan buku peserta beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Oke. Nah, ini untuk langkah-langkah di soal ya. Yang pertama ada identifikasi entitas-entitas, tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement, data apa yang perlu disimpan atau store data ya. Buat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan 2. Gambarkan DFD level 0 dan level 1 sesuai nomor 2. Nah, untuk entitas di sini ada 3 ya. Yang pertama ada anggota, ada bagian pengadaan, pimpinannya. Entitas ini nanti bisa kita sebut juga sebagai terminator ya nanti ya. Dan lalu untuk tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement, ada 5 proses di sini ya. Yang pertama itu mulai dari pendaftaran, kemudian ada rekam data buku, ada cari dan tampilkan status buku, ada peminjaman 4.0, dan ada pelaporan. Di dalam pendaftaran nanti ada proses lagi ya, turunannya, yaitu ada cari data anggota, rekam data anggota, cetak kartu anggota. Yang keempat juga sama nih, ada rekam peminjaman, cetak bukti peminjaman, update buku. Oke, lanjut ke diagram konteks. Nah, ini apa yang perlu simpan atau storage datanya, data store-nya itu ada apa aja? Ada 3 di sini, ada anggota, buku, peminjaman. Nah, kalau kita lihat di dalam diagram konteks di sistem peminjaman buku ini, itu kita kan punya 3 terminator atau entitas. Yang pertama ada anggota, ada bagian pengadaan, ada pimpinan. Kemudian di sini di dalam salah satu sistem peminjam proses ya, peminjaman buku. Dan ada relasi-relasi di sini, ada ID anggota, kode buku pinjaman, info status buku,
kartu anggota, daftar pengeluaran buku, dan lain-lain, sampai ke pelaporan peminjaman, bukan penjualan nih ya, laporan peminjaman. Oke, lanjut. Nah, untuk DFD atau data flow diagram, itu minimal ada 4 elemen. Yang pertama adalah data sumber dan tujuan, data arus atau data alir ya, transformasi proses, kemudian data simpan, tadi store data. Nah, ini aturan umum dalam membuat DFD. Nanti kita bandingkan dengan yang ada di soal ya, apakah memenuhi aturan umum ini. Kita langsung lihat di soal sudah terjawab ini ya, untuk DFD level 0, sistem peminjaman buku, tadi kita sudah punya namanya entitas atau terminator. Di sini ada dibatasi dengan boundary. Jadi DFD level 0 ini ada boundariesnya, ada batasannya, ada terminatornya, atau ada apa namanya tadi, entitas. Kemudian ada di sini proses-proses yang dilakukan, ada dari 1 sampai 5 ya. Coba kita sesuaikan dengan aturan umum yang tadi ya. Yang pertama itu tidak boleh menghubungkan terminator dengan terminator lainnya secara langsung. Terminator itu kan tadi anggota, bagian pengadaan, sama pimpinan. Itu tidak boleh kita langsung hubungkan, harus ada tanda panahnya. Jangan langsung dihubungkan begitu saja. Ini ke proses pendaftaran harus ada tanda panahnya. Memenuhi ya. Lanjut, untuk yang kedua, tidak boleh menghubungkan data store dengan data store lainnya secara langsung. Kita lihat data store kita punya ada 3 tadi ya, anggota, peminjaman, sama buku. Itu nggak boleh tadi itu saling menghubungkan dengan data store lain secara langsung. Di sini kita lihat tidak ada ya, tidak ada yang menghubungkan secara langsung dengan data store lainnya. Anggota tidak ada yang terhubung dengan peminjaman, peminjaman pun tidak ada yang terhubung dengan buku atau anggota. Ini ya. Selanjutnya, yang ketiga, tidak boleh menghubungkan data store dengan terminator secara langsung. Kita lihat ya, untuk terminator kita kan tadi punya anggota, bagian pengadaan, sama pimpinan. Data store-nya ini tidak terhubung secara langsung ya. Oke, ini memenuhi juga. Kemudian untuk selanjutnya, pada setiap proses harus ada arus masuk atau input dan arus keluar output. Kita coba lihat untuk yang proses pertama itu ada arus masuk dari anggota, masuk ke pendaftaran, dari pendaftaran ada arus keluar ke jadi kartu anggota. Yang kedua sama, sampai kelima juga sama ya. Bisa dilihat ada arus masuk dan arus keluar, ini memenuhi ya. Oke, untuk yang nomor 6, tidak boleh ada proses yang tidak memiliki nomor. Tadi proses kan ada 5 ya, dinomorin semua 1.0 sampai dengan 5.0. Dari mulai pendaftaran, rekam data buku, cari dan tampilkan status buku, peminjaman, sampai pelaporan. Oke, ini ada semua ya. Selanjutnya, kita lihat lagi semua proses yang nomor 7 ya. Semua proses harus memodifikasi data yang masuk menghasilkan bentuk-bentuk yang baru dalam output. Kita lihat yang nomor 1, proses yang pertama, yang dari terminator anggota nih ada ID anggota yang masuk dalam pendaftaran, kemudian keluarnya dalam bentuk yang baru yaitu kartu anggota. Gitu ya. Memenuhi ini ya. Untuk yang selanjutnya nomor 8, setiap data store setidaknya terlibat dengan satu arus data. Setiap data store setidaknya terlibat dengan satu arus data. Setidaknya ada satu arus data ya. Kita lihat di data anggota ini ada lebih dari satu arus data ya, sama peminjaman juga, terus buku juga sama ya.
Ada lebih dari status data. Oke, memenuhi. Kemudian yang nomor 9, masing-masing terminator harus terlibat dengan satu arus data. Terminator tadi kita ada 3 ya. Udah jelas anggota ini banyak sekali ya. Ada lebih dari satu arus data, bagian pengadaan juga sama. Terus pimpinan, ini ada laporan peminjaman. Oke. Yang selanjutnya nomor 10 itu sebuah arus data harus ditampilkan ke dalam proses. Ya, jelas itu ya. Ini kan harus data, ide anggota, KD buku pinjaman ada ke dalam proses yang namanya pendaftaran. Kalau kode buku pinjaman ke dalam proses namanya cari dan tampilkan status buku dan lain-lain. Ini untuk DFD level 0 ya. Untuk DFD level 1 ini lebih terperinci lagi tergantung dia lebih fokus ke dalam prosesnya. Jadi untuk proses 1.0 hanya fokus di proses yaitu 1.0 aja. Kan ada 3 ya tadi. Untuk 1.0 itu turunannya ada 3. Yang pertama ada cari data anggota, rekam data anggota, cetak kartu anggota. Dan selanjutnya juga sama untuk proses yang keempat, hanya fokus ke yang 4 aja. 5 juga sama. Lanjut. Nah, untuk yang pemuluhan data ini lebih ke basis data ya. Anggota itu terdiri dari kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, itu melakukan peminjaman. Dalam ada nomor pinjam, tanggal kembali. Kemudian dari peminjam ini terdiri dari buku. Dalam buku ada kode buku, judul, penerbit, pengarang, stok. Ini informasi yang nanti akan ditampilkan untuk buku ya. Bagi kita lihat. Nah, ini dictionary datanya, data yang tersimpan dari anggota akan menampilkan informasi pertama kode anggota, nama anggota, tanggal lahir dan tanggal daftar. Dan untuk yang buku, nanti informasi yang ditampilkan ada kode buku, judul, penerbit, pengarang, plus stok. Pinjaman juga kurang lebih sama. Untuk aliran datanya dimulai dari ID anggota sampai ke laporan peminjaman. Untuk keterangan kamus data atau dictionary data, kode anggota itu terdiri dari karakter, 10 karakter. Nama anggota 1 sampai 25 karakter. Tanggal lahir biasa dengan format basic ya, date, month, year. Kemudian itu tanggal daftar, stok, numerik 1 sampai 10, karakter A sampai Z, huruf besar dan huruf kecil A sampai Z, numerik 0 sampai 9. Oke. Spesifikasi proses, ini lebih ke procedure code ya. Nama proses 2.0, rekam data buku, input ID, buku, tabel buku, outputnya adalah tabel buku. Jadi untuk deskripsinya, begin, open table buku, input ID buku, validasi, if not valid, then tampilkan pesan. Else, rekam ke table, and if close table. Kurang lebihnya akan seperti itu untuk sudut code-nya ya. Ini sampai dengan proses yang lainnya. Oke, untuk 1.1 cari data anggota, input ID anggota, table anggota, sampai dengan close table anggota dan end. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata. Saya tutup, saya akhiri. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.